warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Novika Dwi Nur Fadilah dari kelas PAI 2D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis Pancasila dalam perspektif Islam. Sebelum membahas mengenai analisis Pancasila dalam perspektif Islam, maka lebih dulu saya akan menjelaskan mengenai definisi dari Pancasila, Islam, Al-Quran, dan tafsir. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila adalah suatu falsafah atau ideologi negara. Pada hakikatnya, Pancasila adalah ideologi bangsa yang diharapkan mampu menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang kesatuan dan persatuan, serta sebagai benteng pertahanan bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan juga sila. Panca menurut Bapak Insinyur Soekarno berarti 5, sedangkan sila menurut ahli bahasa berarti dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman atau petunjuk bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, pengertian Islam. Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya selamat, patuh, damai, berserah diri, dan taat. Agama Islam berisi tentang ajaran mengenai wahyu Allah yang diturunkan semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya berisi tentang ajaran yang berupa peringatan, larangan, dan petunjuk-petunjuk bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan dengan jalan mutawatir, dan yang membacanya dinilai ibadah. Yang keempat, pengertian tafsir. Tafsir berasal dari isim masdar fassara yufassiru tafsiran, yang artinya menjelaskan, memahamkan, dan menerangkan. Sesuatu telah dikatakan melalui proses penafsiran apabila seseorang mampu menjelaskan atau menerangkan kata atau ayat yang dirasa masih sulit, samar, ataupun rancu. Pembahasan mengenai analisis Pancasila dalam perspektif Islam. Yang pertama, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Memiliki makna yaitu kesesuaian antara sifat-sifat dan keadaan-keadaan dan dari dalam negara kita dengan hakikat Tuhan. Sila pertama ini merupakan sendi utama tauhid dalam ajaran Islam. Pada prinsipnya, sila pertama ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan seluruh warganya harus mengakui adanya Tuhan. Sila pertama ini memiliki beberapa unsur, di antaranya unsur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yang dalam konsep Islam disebut dengan hablum minallah. Dalam pandangan Allah, manusia menempatkan dirinya sebagai hamba. Terbukti tampaklah sebuah kecintaan, kepatuhan terhadap pengabdian manusia kepada Tuhannya. Dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Dari ayat tersebut
dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 5681, yaitu mengenai Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Esa berarti satu, hanya Tuhan, hanya satu. Allah memiliki sifat yang sempurna dan tidak ada makhluknya satupun di dunia ini yang bisa menyamai atau setara dengan Tuhannya. Hubungan antara sila pertama dengan ruang lingkup Islam. Sila pertama ini mencerminkan pengertian mengenai tauhid. Islam memandang dalam sila pertama ini mengenai keimanan dan juga ketauhidan, di mana dimensi keimanan seseorang terletak pada individunya masing-masing. Kemudian yang kedua, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan di sini memiliki tujuan bahwa manusia harus menjadi acuan moral dan juga tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dalam memimpin negara dan bangsanya. Sila kedua memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak setiap manusia. Dalam konsep Islam disebut dengan hablum minanas, atau hubungan antara manusia dengan sesama manusia lainnya yang dilandasi dengan rasa saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Sila kedua ini memiliki kesesuaian dengan Quran surat An-Nisa ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu dan bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 1175 sampai 1177 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya seorang muslim untuk terus berpegang teguh kepada nilai-nilai keadilan, mau menjadi saksi dari keadilan, baik keadilan dalam dirinya, orang tuanya, kerabatnya, masyarakat, ataupun negaranya. Hubungan antara sila kedua dengan ruang lingkup Islam. Sila kedua ini konsepsinya sama dengan visi Islam, yaitu menjunjung tinggi egalitarisme atau konsep terbuka antara solidaritas dengan ketergantungan sosial. Sila kedua ini menghargai hak-hak setiap manusia, hak-hak mulai kesehatan, pakaian, tempat tinggal, ataupun usaha-usaha lainnya tanpa melihat latar belakang. Yang ketiga, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Pada prinsipnya, negara Indonesia adalah negara kebangsaan. Persatuan menyirat arti adanya keragaman, bukan memaksa persamaan. Dalam sila ketiga ini memiliki ide yang mencerminkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar sesama muslim dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar manusia. Apabila toleransi dijunjung tinggi antar umat manusia,
maka akan terwujud sebuah persatuan. Dalam sila ini memiliki tujuan, yaitu manusia mampu baris menjadi satu dalam satu persatuan tanpa membedakan adanya perbedaan, baik perbedaan agama, suku, ras, bangsa, ataupun yang lainnya. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 memiliki kesesuaian dengan sila ketiga, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sangat berbeda-beda, dari suku dan juga bangsa yang berbeda-beda pula, untuk saling mengenal satu sama lain sehingga timbullah sebuah persatuan. Hubungan antara sila ketiga dengan ruang lingkup Islam. Sila ketiga ini mencerminkan ide ukhuwah insaniyah atau persaudaraan antar sesama manusia dengan ukhuwah islamiyah atau persaudaraan antar sesama muslim. Dalam konsep, Islam mengajarkan tentang upaya-upaya untuk menyikapi keanekaragaman dalam masyarakat dan juga negara, dan menjunjung tinggi toleransi dalam antar sesama manusia yang mengarah pada sikap keterbukaan dan saling menghargai antar perbedaan, baik perbedaan agama, suku, ras, ataupun yang lainnya. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada prinsipnya, sila keempat ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan. Kesesuaian sila keempat ini dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Dijelaskan dalam tafsir Al-Wajhi, yaitu Allah memerintahkan kepada hambanya agar tidak lalai dalam mendirikan sholat, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan perkara, serta memberikan sedikit rizki yang ia dapatkan ke jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan antara sila keempat dengan ruang lingkup Islam. Dalam sila keempat ini, sistem kerakyatan dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan pesan Islam. Islam menggariskan nilai-nilai tertentu yang dapat dikembangkan menjadi sebuah lembaga kepemimpinan, kerakyatan, dan pertanggungjawaban. Yang kelima, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada prinsipnya, sila kelima ini menegaskan bahwa tidak ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Secara khusus, keadilan sosial pada prinsipnya keadilan dan kesejahteraan ekonomi.
Sila kelima ini yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna, yaitu kesesuaian antara sifat-sifat dan keadaan-keadaan dan dari dalam negara kita dengan hakikat keadilan. Hakikat keadilan di sini sama dengan hakikat keadilan dalam Islam. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal ba'i ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa berpegang teguh pada keadilan dan teruslah berbuat kebajikan. Hubungan antara sila kelima dengan ruang lingkup Islam. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk selalu berpegang teguh kepada keadilan, terutama dalam bernegara. Keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status jabatan, suku, ras, agama, ataupun yang lainnya. Sementara dalam Islam, keadilan adalah manifestasi sosial dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip keadilan di sini memiliki inti, yaitu moral ketuhanan, landasan pokok peri kemanusiaan, simpul persatuan, dan juga mantra kedaulatan rakyat. Demikianlah pembahasan mengenai analisis Pancasila dalam perspektif Islam. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.